Nah, oleh karena itu dikatakan dalam Efesus pasal 4, menjadi satu tubuh itu gimana? Ayatnya yang ke-4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, Satu tubuh dan satu roh, ya tentunya karena roh itu tinggalnya dalam tubuh itu. Dalam gereja maksudnya. Terus? sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Terus? yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, Satu Tuhan, bukan macam-macam Tuhan. Bukan Tuhan yang adalah Allah Bapa. Bukan Tuhan yang adalah penjelmaan malaikat Mikael. Bukan Tuhan yang adalah manusia saja. Bukan Tuhan saudara kembali Lucifer. Bukan Tuhan yang hanyalah Tuhan. Bukan Tuhan nomor 2 daripada Allah Bapa. Bukan itu. Satu Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh gereja mula-mula sampai sekarang. Terus? satu Tuhan, satu iman, Satu iman. Imannya harus sama. Nah, kalau tidak sama, gimana itu satu tubuh? Ya iman itu apa ya? Maksudnya ya ajarannya mengenai antar tunggal. Lah kalau nggak pacaran tertunggal, gimana kita satu tubuh, satu iman? Bagaimana Roh Kudus itu, keselamatan itu gimana? Surga dan neraka itu gimana? Kebangkitan itu gimana? Akhir zaman itu gimana? Semua itu harus satu. Kalau tidak, dikatakan ya bukan satu iman. Padahal satu tubuh itu syaratnya adalah satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. satu sakramen. Itu jadi penting di sini. Dan sakramen itu pun tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sakramen itu adalah suatu tindakan sakral yang ditetapkan oleh Yesus, yang ditetapkannya pada para rasul. Coba kita baca. Di dalam Matius pasal 28, ayat 19 tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Siapa yang disuruh membaptiskan? Bukan muridnya yang lain, kan muridnya banyak, ada ratusan, yang mungkin ribuan. Tapi yang diperintahkan membaptiskan hanya 16 orang, 11 orang ini. Coba kita baca ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya. Berapa orang? Ke-11. Mengapa 11? Karena Yudas sudah mati. Dan kepada yang ke-11 itu dia mengatakan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti rasul itu bukan hanya pengajar, tapi juga pelaksana sakramen, gitu loh. Kita baca juga dalam Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini. Right. Yang diperintahkan yang 11 orang ini aja, tidak semua. Do it. Coba saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini. And he took bread, give thanks, dan dia mengambil roti dan mengucapkan syukur, and broke it, dan memecahkannya, and give it to them, dan memberikannya kepada mereka, saying, mengatakan, this is my body, inilah tubuhku, which is given for you, yang diberikan kepadamu, do this, lakukan ini, in remembrance of me. Jadi para rasul lah yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjalankan sakramen-sakramen ini, dan nanti akan kita pelajari lagi banyak sakramen yang lain. Ini 2 yang penting. Dan inilah sarana kita tetap menyatu sebagai tubuh Kristus di dalam gerejanya. Nah, karena para rasul itulah
yang ditetapkan oleh Kristus bukan saja sebagai pemberita Injilnya, tetapi juga sebagai pelaksana sakramen-sakramennya, maka para rasul pun dibaptiskan lebih dulu oleh Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, tanah Yudea. Terus? dan ia diam di sana bersama-sama mereka. Nah, jadi Yesus bersama di Yudea hanya dengan 12 muridnya ini saja. Terus? Dan membaptis. Dan bahasa aslinya, evaptisen. Dan dia membaptiskan. Nah, kira-kira yang siapa yang membaptis? Orang banyak? Enggak lah, orang disebut dengan para muridnya kok. Nah, muridnya saja, berarti dia membaptiskan para muridnya. Banyak orang tanya, kapan para muridnya dibaptis? Ya waktu ini. Waktu sendirian ini. Karena sakramen ini sangat penting. Kalau nggak penting, ngapain Yesus melakukan itu? Baru setelah para murid ini dibaptiskan oleh Yesus, dan akhirnya mereka yang diperintahkan untuk menjalankan baptisan itu. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis. Mulai 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis. Oke. Jadi Yesus sekarang membaptis melalui para rasulnya. Yesus membaptis melalui para muridnya. Itulah sebabnya supaya karya Kristus dalam gerejanya tetap berjalan, maka dari awal ada orang-orang yang dipilih untuk dibaptiskan menjadi pelanjut-pelanjut rasul ini. Pertama yang dibaptiskan adalah diaken. Diaken itu kalau sekarang seperti pendeta muda gitu loh. Calon dari romo, calon dari presbiter. Kita baca di dalam Kisah Rasul 6. Ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, Ini di Yerusalem. timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi waktu itu ada, seperti saya katakan tadi, ada orang-orang diaspora ya. Orang-orang yang tinggal di luar tanah Israel, yang tidak bisa lagi bahasa Ibrani, jadi mereka berbahasa Yunani yang merupakan bahasa internasional waktu itu. Dan orang ini disebut sebagai orang Yahudi Helenistik, ya, orang Yahudi Helenistik, orang Yahudi yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi. Jadi orang-orang Yahudi Helenistik ini merasa dianaktirikan oleh para rasul, dibedakan dengan orang Yahudi yang asli situ yang berbahasa Ibrani, mengenai pembagian untuk orang-orang, untuk kebutuhan mereka, sembako mungkin. Kalau kita sembako gitu. Ya, para rasul sibuk dengan yang lain, tidak bisa lah harus mengurus begitu. Maka akhirnya kita baca ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Teruskan. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi. Coba perhatikan nama-namanya ini nama-nama Yunani semua, meskipun mereka orang Yahudi. Perhatikan ini. Filipus, dari kata philo ipos, pencipta kuda. Philo itu cinta, ipos itu kuda, pencinta kuda. Prochorus, orang yang maju, ya, dan seterusnya. Dan ada Nikolaus,
Nah, kelihatannya ini memang bukan orang Yahudi, tapi menjadi Yahudi dulu baru jadi Kristen, maka disebut seorang penganut agama Yahudi atau seorang proselit yang saya katakan tadi. Ya, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Itulah pentabisan yang pertama. Pentabisan yang pertama itu adalah mengenai diaken. Kok tahu Romo? Mana sih Alkitab bahasa Yunaninya mana? Bahasa Indonesia tidak kedengaran di sini. Coba saya bacakan dalam bahasa Yunani. Ini ti prosevki ke tia diakonia tu logu proskarterim risomen. Kami akan memusatkan pada doa dan pelayanan firman. Dan kata pelayanan ini bahasa Yunaninya adalah diakonia. Dan ini adalah kaitan dengan diakonia, maka yang ditabiskan ini ditabiskan menjadi orang yang melayani, orang yang melakukan diakonia atau diakon. Nah, dengan makin berkembangnya gereja, karena waktu itu gereja lalu mengadakan penginjilan. Dan rasul tidak mungkin bisa selalu di satu tempat. Maka ditabiskanlah orang-orang yang akan mewakili rasul, yang disebut presbiter. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 14. Ayat yang ke-23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Oke, terima kasih. Kirotonisian sandes de artis. Maka mereka mentabiskan bagi orang-orang itu kat eklesian di tiap-tiap eklesia, di tiap gereja, presbiterus, yaitu presbiter. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan sebagai penatua. Penatua di sini artinya bukan majelis gereja. Penatua itu yang menjadi sesepuhnya gereja, menjadi romo. Nah, romo itu bahasa Indonesia artinya bahasa Jawa artinya bapak. Dia menjadi bapaknya umat, gitu loh, maka disebut romo. Seperti Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 5:14. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi itu. Di situ Paulus mengatakan pada umatnya, aku ini bapakmu, aku ini romomu. Jadi gereja mula-mula menyebut para penatua atau para rasul bahkan itu dengan sebutan pater atau bapak, yang akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan mengambil dari bahasa Jawa romo. Mengapa tidak bapak saja? Karena bapak itu artinya mister di sini, itu bukan artinya bapak seperti bapak gitu, daddy gitu, enggak. Ya kan? Bapak siapa? Itu terjemahan bahasa Inggris kan mister siapa gitu. Maka kita gunakan bahasa yang artinya sama tetapi yang tidak digunakan secara umum lagi, tapi ini sebagai menghormat, yaitu romo. Romo itu artinya bapak tadi. Nah, bukti bahwa para presbiter atau penatua ini bukan majelis gereja, tetapi gembala gereja. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, kata Petrus, menasihatkan kepada para penatua. Terus? Para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua. Aku teman penatua, aku sesama penatua. Tidak mungkin rasul itu hanya majelis, kan tidak mungkin. Dan Petrus mengatakan, aku sesama penatua. Aku sesama sesepuh dengan kamu bagi gereja, gitu.
Tugasnya apa? Ayat 2. Gembalakanlah kaum. Nah, jadi penatua itu, presbiter itu, tugasnya adalah menggembalakan. Maka itu adalah gembala. Kita baca juga di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. Ya, ikuti ayat 17 dulu. Penatua-penatua yang baik, Penatua-penatua yang baik, pimpinannya. Jadi penatua itu memimpin, mengembalakan, terus patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. memimpin, mengembalakan, berkhotbah, mengajar. Pastilah ini bukan majelis. Ini adalah gembala. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, seorang gembala gereja bukan disebut pendeta. Sebutannya dalam bahasa aslinya ya presbiter tadi. Tapi orang tidak bisa hanya mengambil gelar presbiter, enggak. Sebab syarat menjadi presbiter, orang itu harus ditahbiskan oleh orang yang mempunyai mata rantai petahbisan dari rasul, namanya uskup. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, Benarlah perkataan ini. orang yang menghendaki jabatan penilik Nah, jemaat. ini yang dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang terjemahnya orang jadi nggak ngerti gitu ya. Saya baca dalam bahasa aslinya. Pistos ologos. Benarlah perkataan ini. Itis. Jika seseorang episkopis oregete mengendai menjadi episkop, kalau ergo epithimi, dia mengendai pekerjaan yang baik. Jadi yang diterjemahkan sebagai penilik jemaat itu dari kata episkopos, disingkat jadi episkop. Artinya, ya yang menjadi pengawas dari semua. Jadi jenjang yang ditetapkan para rasul dari zaman dulu itu ada 3 untuk melayani gereja. Episkop, saya ini episkop, saya baru saja ditahbiskan bulan September yang lalu. Romo, presbiter, lalu diaken. Jadi gelar pendeta itu memang tidak ada dalam Alkitab. Sebab itu memang pinjaman dari agama Hindu dan agama Buddha. Nah, mereka-mereka inilah yang secara sah dapat melaksanakan sakramen, dapat melaksanakan perjamuan kudus, membaptiskan, menikahkan, dan lain-lain. Karena mereka mendapat otoritas rasuliah melalui rahmat pentahbisan itu. Nah, dengan adanya Romo inilah, maka sakramen perjamuan kudus bisa diadakan, penyatuan kita dengan Kristus bisa terjadi, dan kalau tidak ada itu semua ya bukan gereja. Begitu. Jadi itulah saudara yang sampai sini aja untuk hari ini mengenai gereja ini. Nanti kita lanjutkan Senin depan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekarang.